Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Karnaval peringatan Hari Pahlawan digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Karnaval bertajuk Jakarta Parade tersebut menampilkan puluhan mobil hias bertema perjuangan dan pahlawan. Suasana meriah menghiasi kawasan Ancol, Jakarta Utara saat berlangsungnya gelaran festival dalam rangka peringatan Hari Pahlawan. Itu bahasa Belanda. Festival bertajuk Jakarta Parade ini menampilkan rangkaian karnaval mobil hias bertema pahlawan dan perjuangan, serta pawai dari sejumlah komunitas. Bertajuk Spirit Pahlawan Energi Jakarta, beragam bentuk mobil hias ditampilkan. Mulai dari Tugu Proklamasi, Lapangan Banteng, Monumen Nasional, serta sosok Soekarno-Hatta yang diperankan oleh model. Selain mobil hias, Jakarta Parade juga menampilkan sekitar 1.000 peserta dari berbagai kalangan dan komunitas. Selain mobil hias, Jakarta Parade juga menampilkan sekitar 1.000 peserta dari berbagai kalangan dan komunitas. Salah satunya adalah komunitas sepeda ontel lengkap dengan atribut perjuangan. Keren, udah gitu mendidik banget ya. Udah hiburan banget buat gue. Kita sebagai penerus ya kita harus meneruskan sisa perjuangan pahlawan itu aja sih. Udah gitu kita kembangin apa sejarahnya zamannya Indonesia zaman dulu. Keterlibatan komunitas seni, pelaku industri kreatif dan UMKM lokal menjadikan Jakarta Parade 2025 tidak hanya sebagai ajang hiburan, melainkan juga ajang ekspresi dan pemberdayaan ekonomi Jakarta. Dari Jakarta, Stefan Patinama, Rizky Solehudin, Iriansyah, iNews melaporkan. Itu aksi panggung ratusan anak hingga remaja menampilkan teater musikal ala negeri Paman Sam Amerika. Mengisahkan cerita La Putri Dongeng disambut antusias para penontonnya. Gelaran acara memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air. Sorotan lampu warna-warni atraktif dan megah ini menghiasi aksi panggung ratusan anak hingga remaja. Ya, dalam gelaran akhir tahun bertajuk 10 Annual Recital 2025, mereka memberikan performa terbaiknya dalam aksi teater Broadway yang digelar oleh Pusat Pendidikan Seni dan Olahraga ternama di Indonesia. Teater musikal ala negeri Paman Sam, Amerika Serikat ini menghadirkan cerita ala Putri Dongeng yang dibalut makna yang mendalam tentang persahabatan, perjuangan, hingga semangat yang tinggi dalam menjalani kehidupan. Aku berharap semua anak yang ikut di recital kali ini punya pengalaman yang luar biasa, experience yang mungkin tidak mereka dapatkan dimanapun, tentang menunggu, belajar, menghadapi masalah, apapun yang terjadi di stage, mereka harus tetap on, harus terus berlanjut show-nya, kurang lebihnya sih seperti itu. Kombinasi penuh antara akting, menyanyi, dan menari ini sukses memukau para orang tua, guru, dan penonton yang hadir di acara yang digelar di kawasan Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat ini. Tak hanya aksi teater, dalam konser akhir tahun yang digelar selama 3 hari ini, ragam kelas juga ditampilkan. Mulai dari kelas dance, balet, dan tari kontemporer, hingga yang satu ini, cheerleaders. Provide the professional platform for our talents so they can shine and they can express their talents and what they have dream about. Persiapan acara yang begitu matang membuat agenda tahunan ini berjalan lancar. Latihannya sekitar 3 bulan, 3 bulan dan menurut aku kesulitannya kita hampir ada di semua scene, jadi skrip kita banyak banget dan lagu-lagunya. Rangkaian kegiatan positif ini diharapkan dapat melahirkan talenta-talenta berbakat dan menjadi role model bagi generasi muda di Indonesia. Dari Jakarta, Dilami Aulia dan Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Selain itu, festival Jajanan Tempo Dulu hadir untuk warga Jabodetabek digelar selama 3 hari di kawasan Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Dalam acara ini, pengunjung disuguhi berbagai basar UMKM khas Tempo Dulu seperti dodol, selendang mayang.
laksa, soto Padang, lontong, pecel, masih banyak lainnya. Festival ini dibuka sejak 14 hingga 16 November 2025, mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Selain menjadi ajang kuliner, acara ini juga menjadi momen halal bihalal warga Jabodetabek. Pengunjung juga akan dihibur dengan penampilan seni tari tradisional. Festival Jajanan Tempo Dulu di Taman Ismail Marzuki ini diharapkan dapat menjadi sarana melestarikan kuliner dan kesenian Betawi serta menjadi ajang silaturahmi masyarakat. MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta rayakan Hari Kesehatan Nasional dengan edukasi dan pemberian makanan bergizi untuk warga sekitar TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut digelar demi membantu warga yang kurang mampu di Jakarta. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional, MNC Peduli bersama Park Hyatt Jakarta berkolaborasi mengadakan kegiatan sosial berupa pemberian makanan bergizi serta edukasi mengenai pola makan sehat dan kebersihan warga di sekitar TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya dalam hal pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak menerima makanan sehat yang telah disusun dengan memperhatikan kebutuhan gizi seimbang. Sementara para orang tua mendapatkan penyuluhan langsung mengenai cara memilih, mengolah, dan menyajikan makanan bergizi dengan aman. Dapat apa aja itu? Dapat makanan, buah-buahan, roti-rotian, dan lauk. Perasaannya gimana pas dikasih makanan? Senang dan happy soalnya bisa buat makan dan buat bergizi buat aku biar tidak sakit. Ya, bagi saya dan warga itu sangat bagus, soalnya kita jarang makan buah, daging, kayak gitu. Makan cuman seketemunya dengan adanya acara bagi-bagi makanan ini, kita dapat ngasih makan anak buah-buahan, daging, gitu aja. Melalui kegiatan kolaboratif ini, MNC Peduli terus menunjukkan perannya sebagai jembatan antara masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki kepedulian sosial tinggi dengan tujuan menciptakan masyarakat yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Angin puting beliung menerjang di Kecamatan Wai Jepara, Lampung Timur, Lampung. Puluhan rumah warga rusak, 8 rumah lainnya tak bisa lagi dihuni warga. Warga merekam saat hujan turun disertai angin kencang di Kecamatan Wai Jepara, Lampung Timur, Lampung. Warga merasa ketakutan karena muncul angin puting beliung. Puting beliung! Wah, pamedun kono. Akibat peristiwa ini dilaporkan 50 rumah warga terdampak. 8 diantaranya rusak parah. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Korban ini dari Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3. Sebanyak 50 rumah kurang lebih. Yang berat ada sekitar 10 atau 8, yang lainnya ya ringan. Cuman yang parah sekitar 8 rumah tadi. Lebih lanjut warga menjelaskan dalam sepekan wilayah ini telah diterjang 2 kali puting beliung. Masyarakat berharap pemerintah setempat dapat dengan cepat tanggap dalam mengatasi bencana alam. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan.